Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu tentang materi aku bisa tayamum. Kalau kemarin di bab 4 kita membahas wudhu, nah sekarang di bab 5 kita membahas apa? Tayamum. Nah, insya Allah nanti kamu juga akan paham ya tentang bab 5 ini. Coba diperhatikan nih, ada seorang anak ya, sedang apa nih di atas tanah nih. Dia sedang melakukan tayamum. Nah, tayamum ini bagian dari bersuci juga. Nanti kita akan belajar. Kita lihat lagi ya. Tayamum artinya bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan menggunakan tanah. Nah, jadi wudhu itu dan mandi besar bisa kita ganti dengan tayamum, tetapi harus ada hal yang menjadikan hal tersebut. Jadi ada beberapa hal, tidak bisa sembarangan ya. Nah, kita lihat ya. Nah, apa nih kata anaknya nih? Coba kita dengarkan. Kapan sih kita boleh melaksanakan tayamum? Dia bertanya ya, kapan kita boleh melaksanakan tayamum? Nah, jawabannya coba diperhatikan. Kapan tayamum dapat dilakukan? Dilihat nih, ada tanah yang kering. Mataharinya terik sekali. Saat tidak menemukan air. Nah, kalau tidak ada air ya bagaimana bisa wudhu dan mandi ya? Nah, karena itu kita boleh melakukan tayamum. Atau ada air tetapi air tersebut tidak mencukupi, jadi hanya cukup untuk minum saja. Jadi kalau misalkan cukup untuk minum, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Kemudian yang kedua nih, ada anak yang sedang sakit. Nah, yang kedua adalah saat sakit yang tidak bisa air itu mengenai kepada tubuh kita. Jadi kalau misalkan air tersebut kena ke tubuh mungkin bisa menyebabkan demam, maka kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Nah, maka kata adik yang sakit ini, berarti tayamum tidak bisa dilakukan sesuka hati. Iya, betul. Tayamum itu tidak bisa dilakukan sesuka hati ya. Tayamum itu jadi ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama itu tadi kita ulangi lagi, kalau memang tidak ada air. Yang kedua memang kalau sakit. Jadi kalau tidak seperti itu ya jangan tayamum, ya kita wudhu seperti biasa saja dan mandi seperti biasa saja. Nah, sekarang kita membahas rukun tayamum. Apa sih rukun tayamum? Rukun tayamum artinya hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tayamum. Apa saja ya? Coba dilihat. Yang pertama kita lihat nih, berniat tayamum menghadap kiblat dan mengambil debu yang suci. Oke, kita masuk ke yang kedua. Setelah tangan menyentuh debu, tangan kemudian ditepukkan 1 kali atau ditiup. Nah, itu yang kedua ya. Jadi jangan langsung tanah yang kotor kita ulaskan ke wajah kita, jangan. Kita tepukan dulu 1 kali atau bisa kita tiup. Nah, kemudian yang ketiga, kita usapkan debu tersebut ke wajah kita. Yang keempat, ambil kembali debu suci lagi, kemudian tepukan 1 kali lagi, kemudian usapkan pada tangan kanan. Jadi dari pakai tangan kiri ya, dari punggung tangan kiri sampai ke siku. Nah, selanjutnya yang kelima, usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar, balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Nah, yang keenam, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Lakukan hal yang sama kepada tangan yang di sebelah kiri. Jadi diulangi lagi ya yang tadinya itu.
Yang ketujuh, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Nah, apa kata anaknya nih? Alhamdulillah, aku jadi tahu cara bertayamum. Oh, ternyata tayamum itu mudah ya. Nah, satu lagi, dalam tayamum ini, hal yang membatalkan wudhu itu juga sama dengan hal yang membatalkan tayamum ya. Jadi kalau hal yang membatalkan wudhu, misalkan buang air kecil, buang air besar, kentut, misalkan hilang ingatan, hilang kesadaran, mabuk, nah itu kan membatalkan wudhu. Nah sama juga, itu juga akan membatalkan tayamum kita. Nah, tadi kita sudah melihat tata cara tayamum. Dari kita melihat tata cara tayamum ini, maka kita mengetahui bahwa rukun tayamum itu ada 4 ya. Yang pertama nih, niat. Yang kedua adalah mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan yang keempat, tertib. Tertib itu artinya secara berurutan. Jadi tidak boleh acak ya. Harus niat dulu, mengusap wajah, baru mengusap kedua tangan sampai sikut, seperti itu ya. Nah, kata anaknya nih, apa ya manfaat dari tayamum? Oh, pasti Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya. Apa nih manfaat dari tayamum? Katanya. Coba kita lihat. Tayamum itu adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam beribadah ya. Jadi Allah itu memberikan kemudahan kalau memang misalkan beribadahnya itu ada sesuatu yang menyulitkan bagi kita, ini namanya rukhsah ya. Nah, manfaat tayamum apa saja ya, kita lihat. Yang pertama, tayamum itu adalah bukti bahwa Allah itu sangat sayang dengan kita ya. Yang kedua, tanah itu adalah bahan yang sangat mudah untuk didapatkan di sekeliling kita, tetapi harus tanah yang kering ya, jangan tanah yang basah untuk melaksanakan tayamum. Nah, yang ketiga, memudahkan manusia dalam beribadah. Nah, yang keempat, dengan kita bertayamum, kita akan selalu ingat bahwa asal mula dari diri kita sendiri ini merupakan dari tanah. Nah, alhamdulillah, pembelajaran ulangan hariannya atau penilaian hariannya nanti dicek juga ya. Itu akan membantu kamu untuk menghadapi penilaian harian di sekolah kamu masing-masing. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum.